Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Asifa. Saya dari kampus Unhair Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sore hari ini saya sedang berada di Landmark, yang dimana saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SEMSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Metopen, yang dimana beliau memberikan tugas video untuk menjelaskan terkait materi teknik analisis data metodologi penelitian fenomenologi. Untuk selanjutnya simak terkait materi-materi yang akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu terkait cakupan-cakupan tentang penelitian fenomenologi. A few moments later. Baik, inilah materi yang dapat saya jelaskan dari fenomenologi, yaitu analisis data dalam penelitian fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan mendalam yang bertujuan untuk mengungkapkan makna esensial dari pengalaman hidup manusia. Berbeda dengan metodologi analisis kuantitatif, yang dimana berfokus pada angka dan juga statistik. Analisis data fenomenologi mengeksplorasi ke dalam pengalaman subjektif individu untuk memahami esensi dari fenomena yang diteliti. Fenomenologi itu yaitu sebagai metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik unik dalam pendekatan analisisnya. Hussein sebagai bapak fenomena menekankan bahwa peneliti harus mampu melakukan penundaan penilaian terhadap asumsi-asumsi natural tentang dunia. Hal ini berarti peneliti harus mampu menyingkirkan dan juga berprasangka pribadi untuk dapat memahami pengalaman partisipan secara murni dan juga autentik. Dalam konteks analisis data, fenomenologi tidak hanya sekedar mengumpulkan dan juga mengkategorikan informasi, tetapi lebih pada upaya memahami struktur kesadaran dan juga makna yang terkandung dalam pengalaman. Proses analisis ini melibatkan interpretasi yang mendalam terhadap narasi-narasi pengalaman yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Observasi partisipatif atau metode pengumpulan data kualitatif lainnya, filosofi dan paradigma analisis data fenomenologi. Analisis data fenomenologi didasarkan pada paradigma dan juga interpretivisme yang memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang bersifat subjektif. Dalam pandang ini, setiap individu memiliki cara unik dalam memaknai dan juga menginterpretasi dan juga pengalamannya. Oleh karena itu, tujuan utama analisis data fenomenologi adalah untuk mengungkap makna-makna tersembunyi di balik pengalaman yang tampak di permukaan, dan juga konsep dunia kehidupan menjadi fokus utama dalam analisis fenomenologi. Selanjutnya merujuk pada dunia pengalaman sehari-hari, yang dimana dialami individu sebelum refleksi teoritis atau ilmiah dilakukan. Dalam menganalisis data, penelitian fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana partisipan mengalami dan juga memaknai. Baik, selanjutnya yaitu analisis data fenomenologi didasarkan pada paradigma
Pragmatisme yang memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang bersifat subjektif. Dalam pandangan ini, setiap individu memiliki cara unik dalam memaknai dan menginterpretasikan pengalamannya. Oleh karena itu, tujuan utama analisis data fenomenologi adalah untuk mengungkapkan makna-makna tersembunyi di balik pengalaman yang tampak di permukaan. Konsep dunia kehidupan menjadi fokus utama dalam analisis fenomenologi. Loss Benwell merujuk pada dunia pengalaman sehari-hari yang dialami individu sebelum refleksi teoritis atau ilmiah dilakukan. Dalam menganalisis data, peneliti fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana partisipan mengalami dan memaknai dunia kehidupan mereka tanpa terjebak pada interpretasi teoritis yang kaku. Prinsip internasionalitas juga menjadi landasan penting dalam analisis data fenomenologi. Internasionalitas mengacu pada karakteristik kesadaran yang selalu terarah pada objek tertentu. Setiap pengalaman kesadaran selalu merupakan kesadaran tentang sesuatu dalam konteks analisis. Peneliti harus mampu mengidentifikasi objek-objek internasional yang menjadi fokus kesadaran partisipan dalam pengalaman mereka. Reduksi fenomenologis menjadi teknik fundamental dalam proses analisis. Terdapat 3 tingkatan reduksi yang harus dilakukan. Yang pertama, reduksi natural, yaitu menunda penilaian tentang keberadaan dunia natural. Reduksi eiditas, fokus pada esensi pengalaman, dan reduksi transendental, yaitu menunjuk struktur murni kesadaran. Melalui proses reduksi ini, peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi pengalaman yang diteliti. Persiapan dan perorganisasian data. Sebelum memulai proses analisis yang sesungguhnya, peneliti fenomenologi harus melakukan persiapan yang matang terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahap persiapan ini mencangkup beberapa aktivitas penting yang akan menentukan kualitas analisis selanjutnya. Transkripsi data merupakan langkah pertama yang krusial dalam persiapan analisis. Penelitian fenomenologi tidak hanya sekedar mengubah rekaman audio menjadi teks tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nuansa-nuansa penting seperti intonasi, jeda emosi, dan juga ekspresi non-verbal lainnya. Detail-detail ini sangat penting karena dapat memberikan petunjuk tentang makna yang lebih dalam dari pengalaman yang diceritakan partisipan. Dalam melakukan transkripsi, peneliti disarankan untuk menggunakan sistem notasi yang konsisten untuk menandai aspek-aspek paralinguistik seperti tawa, tangisan, jeda panjang, atau perubahan intonasi. Misalnya penggunaan tanda kurung untuk menjelaskan emosi yang muncul, atau menggunakan titik-titik untuk menunjukkan jeda yang bermakna. Setelah transkripsi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pembacaan berulang terhadap seluruh data. Pembacaan ini bertujuan untuk membangun pemahaman holistik tentang pengalaman partisipan sebelum masuk ke dalam analisis yang lebih detail. Pada tahap ini, peneliti harus mampu melakukan bracketing atau pengurangan bias pribadi agar dapat memahami pengalaman partisipan dari perspektif mereka sendiri. Perorganisasian data juga mencangkup perbuatan catatan reflektif yang berisi pemikiran, perasaan, dan juga reaksi peneliti terhadap data. Transparansi proses analisis dan membantu peneliti dalam melakukan sepanjang proses analisis. Tahapan analisis data fenomenologi. Analisis data fenomenologi mengikuti tahapan-tahapan sistem dan dirancang untuk mengungkapkan esensi pengalaman secara tahap. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan analisis fenomenologi, secara umum proses ini melibatkan beberapa tahap utama yang saling berkaitan. Tahap deskriptif. Tahap pertama dalam analisis fenomenologi adalah deskripsi, di mana peneliti berusaha untuk menggambarkan pengalaman partisipan secara detail dan komprehensif tanpa melakukan interpretasi prematur. Pada tahap ini, peneliti fokus pada apa yang dilakukan oleh partisipan, bukan mengapa atau bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
Proses deskripsi dimulai dengan pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara untuk memperoleh pemahaman umum tentang keseluruhan pengalaman partisipan. Peneliti harus mampu menahan diri atau tidak langsung memberikan interpretasi, tetapi lebih fokus pada upaya memahami narasi pengalaman sebagaimana yang diceritakan oleh partisipan. Dalam tahap deskripsi, peneliti juga melakukan identifikasi terhadap meaning units atau unit-unit bermakna yang terdapat dalam transkrip. Segmen-segmen teks lain mengandung aspek yang pengalamannya relevan dengan fenomena yang teliti. Penentuan unit makna dilakukan berdasarkan perubahan fokus psikologis dalam narasi persiapan. Selanjutnya yaitu kita memerlukan kepekaan dan intuisi penelitian. Penelitian harus mampu menangkap nuansa-nuansa halus dalam narasi persiapan yang mungkin mengandung makna penting bagi pemahaman fenomena yang diteliti. Tahap reduksi fenomenologis. Setelah tahap deskripsi, peneliti memasuki tahap reduksi fenomenologis yang merupakan inti dari metode fenomenologis. Reduksi fenomenologis adalah proses sistematis untuk menyingkirkan elemen-elemen yang tidak esensial dan fokus pada aspek fundamental dalam pengalaman. Reduksi natural merupakan langkah pertama di mana peneliti penundaan atau menaruh dalam kurung asumsi-asumsi tentang keberadaan objektif dari objek-objek yang disebutkan dalam pengalaman partisipan. Peneliti tidak mempertanyakan apakah pengalaman tersebut benar-benar terjadi atau tidak, tetapi fokus pada bagaimana pengalaman tersebut muncul dan dalam kesadaran partisipan. Reduksi eidetis adalah proses untuk mengidentifikasi esensi atau struktur invarian dalam pengalaman. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menemukan aspek-aspek bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari fenomena yang teliti. Proses ini melibatkan variasi imajinatif. Proses meneliti membayangkan berbagai kemungkinan variasi dan pengalaman untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang tetap konstan. Reduksi transendental dan juga merupakan tahap paling penting di mana peneliti berusaha untuk mencapai ego transendental yang merupakan sumber dari semua pengalaman kesadaran. Pada tahap ini, peneliti mengeksplorasi struktur fundamental kesadaran yang memungkinkan pengalaman tersebut muncul. Tahap interpretasi dan analisis teknik selalu melalui proses reduksi penelitian memasuki tahap interpretasi yang bertujuan untuk mengungkapkan makna-makna tersembunyi di balik pengalaman partisipan. Tahap interpretasi ini melibatkan dialog hermeneutis antara peneliti dan teks, di mana pemahaman berkembang melalui proses sikuler antara bagaimana dan keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu tema-tema dalam fenomenologi bukan hanya kategori deskriptif, tetapi merupakan struktur makna yang mengungkapkan esensi pengalaman. Tema-tema ini muncul dalam proses interpretasi dan yang mendalam terhadap unit-unit makna yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses identifikasi tema dilakukan melalui analisis komparatif antara bagaimana unit makna untuk menentukan pola-pola makna yang berulang. Peneliti harus sensitif terhadap variasi makna yang mungkin terdapat dalam tema yang sama, karena setiap persiapan mungkin memiliki cara unit untuk mengalami fenomena yang sama. Dalam mengembangkan tema, peneliti juga harus memperhatikan hubungan antar tema dan bagaimana tema-tema tersebut saling terkait dan membentuk struktur pengalaman yang holistik. Proses ini melibatkan konstruksi narasi interpretatif yang menggambarkan esensi pengalaman secara komprehensif. Teknik analisis spesifik analisis yaitu merupakan salah satu pendekatan analisis fenomenologi yang saling banyak digunakan dalam penelitian
psikologi dan ilmu sosial, yang dimana dikembangkan oleh Jonathan Smith sebagai metode untuk mengeksplorasi bagaimana individu memakai pengalaman mereka yang signifikan. Memiliki 3 prinsip teoritis utama. Yang pertama, fenomenologi fokus pada pengalaman subjektif dan studi pendalaman tentang kasus individual. Dan selanjutnya yaitu dilakukan dalam beberapa langkah sistematis. Yang pertama, ada peneliti melakukan pembacaan dan repembacaan transkrip untuk membangun familiaritas dengan data. Kedua, peneliti membuat catatan awal yang mencangkup catatan deskriptif, linguistik, dan konseptual. Ketiga, peneliti mengembangkan tema-tema emergen berdasarkan catatan awal. Dan yang keempat, peneliti harus mencari koneksi antar tema dan mengorganisasikannya ke dalam struktur yang koheren. Dan yang terakhir yaitu diulangi untuk setiap kasus individualnya. Nah, jadi menggunakan 3 jenis catatan catatan fokus pada konten eksplisit dari apa yang dikatakan partisipan. Catatan bahasa spesifik, metafora atau cara bicara yang unik, yaitu melibatkan interpretasi awal, meneliti tentang makna yang mungkin terkandung dalam pernyataan partisipan. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang dapat saya sampaikan yaitu analisis data dalam penelitian fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan mendalam yang memerlukan keahlian khusus dan kepekaan tinggi dari peneliti. Perbedaan dengan metode analisis kuantitatif yang mengikuti prosedur yang rigid. Analisis fenomenologi lebih bersifat artistik dan memerlukan intuisi serta kreativitas peneliti dalam mengungkapkan makna-makna tersembunyi di balik pengalaman manusia. Keberhasilan analisis fenomenologi sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk melakukan reduksi fenomenologi secara efektif, membangun empati yang mendalam dengan partisipan, dan mengembangkan sensitivitas terhadap nuansa-nuansa halus dalam pengalaman manusia. Peneliti harus mampu menyeimbangkan antara objektivitas ilmiah dengan subjektif interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang autentik tentang fenomena yang diteliti. Dalam era di mana kompleksitas pengalaman manusia semakin meningkat, penelitian fenomenologi menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Analisis data fenomenologi memberikan jalan untuk mengakses dan memahami dimensi-dimensi makna yang paling fundamental dalam pengalaman manusia. Masa depan peneliti fenomenologi akan terus berkembang dengan integritas teknologi baru dalam proses analisis, namun esensi dasar akan tetap sama, upaya untuk memahami pengalaman manusia dalam kedalam dan kekayaan. Makanya peneliti menguasai teknik analisis data fenomenologi akan memiliki kemampuan unik untuk memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman tentang kondisi manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Mungkin cukup itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.